Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Teresi Aisyah Klaten dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberkahi sehingga kita masih diizinkan untuk bersama berjumpa dalam live Instagram RSI Aisyah Klaten dalam Bincang Kesehatan. Sahabat RSIA, masih bersama saya Agustin sebagai host. Pada pagi hari ini kita mengambil tema tentang persalinan dan problematikanya. Untuk narasumber hadir pada pagi hari ini beliau Dr. Usman Arifin, spesialis kebidanan dan kandungan. Beliau dokter tetap di RSIA Aisyah Klaten. Sebagai moderator hadir Ibu Dwi Astuti, ahli media kebidanan. Sahabat RSIA, tentunya kita mengharapkan persalinan yang selamat, ibu dan bayi sehat. Nah, marilah kepada sahabat RSIA yang sedang merencanakan persalinan tentunya untuk bergabung di Instagram kita pada pagi hari ini dan kabarkan kepada sahabat yang lain agar bisa ikut mendapatkan ilmu tentang persalinan serta problematikanya. Bila acara yang kita pagi hari ini semoga bermanfaat dan tentunya lancar. Kita langsung saja mari menuju ke narasumber dan moderator. Untuk itu kepada beliau Ibu Dwi Astuti kami persilahkan untuk memandu acara. Baik, terima kasih Mbak Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSI Aisyah Klaten. Selamat bergabung dalam live Instagram RSI Aisyah Klaten dalam bincang sehat seputar masalah kesehatan. Pada pagi hari ini sudah hadir di studio beliau Dr. Usman Arifin, spesialis kebidanan dan kandungan. Beliau selaku dokter tetap di RSI Aisyah Klaten. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dokter kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, baik dokter, pada pagi hari ini kita mengambil tema persalinan dan problematikanya gitu. Mungkin saat ini banyak dokter ibu hamil yang mengharapkan untuk proses persalinannya ke depan itu bisa melahirkan normal dengan harapan bayi sehat dan ibu selamat. Namun ada akhir-akhir ini dokter mungkin banyak menjadi pilihan untuk persalinan seksual sesarnya itu menjadi pilihan dok, dan mungkin meningkat pada akhir-akhir ini. Mungkin bisa dijelaskan apakah mungkin benar demikian untuk apa dok fenomena yang ada sekarang ini dok? Ya, baiklah Mbak Putri. Jadi memang semua wanita yang hamil pastilah mengharapkan persalinannya berjalan dengan selamat, ibu dan bayinya sehat. Namun persalinan sendiri itu ternyata memang banyak problematika. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang timbul yang bisa menghambat proses persalinan secara alamiah, yaitu persalinan yang spontan atau bisa juga disebut persalinan normal atau disebut persalinan pervaginal. Ya. Namun bila proses tersebut ada hambatan-hambatan, ya tentunya harus ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya itu ada berbagai macam, tergantung problematika yang dihadapi, dan nanti akan kita bahas juga. Namun khusus untuk seksual cesaria, memang tampaknya ada tren peningkatan. Namun ini bisa kita baca bahwa sebenarnya mungkin ada peningkatan indikasi seksual cesaria. Jadi indikasi kalau pada masa lalu seperti contoh persalinan dengan posisi kaki dan bokong di bawah itu masih banyak dilakukan lewat bawah pervaginal. Namun dari penelitian ternyata dilakukan seksual cesaria, keluaran untuk bayinya akan lebih baik, sehingga ada kecenderungan sekarang persalinan dengan posisi sungsang ya atau bokong dan kaki di bawah itu cenderung seksual cesaria. Nah ini mungkin
meningkatkan ya jumlah seksosesaria, atau ada juga mungkin sebab-sebab medis yang lain. Namun saya kira tetap sebaik-baiknya persalinan adalah persalinan pervaginam, persalinan normal atau persalinan spontan. Itu karena memang Allah itu sudah menciptakan kodrat persalinan adalah lewat bawah. Namun bila ada memang hambatan-hambatan secara medis, memang ada jalan keluarnya, dengan semuanya tujuan agar ibu selamat ya, dan bayi sehat. Mungkin bisa dijelaskan dokter, apa dok, banyak proses persalinan ya yang bisa dijalani oleh seorang ibu, dok. Mungkin bisa dijelaskan dokter jenis persalinan apa saja yang bisa Jadi begini, persalinan garis besarnya kita bagi menjadi dua. Persalinan pervaginam atau persalinan lewat jalan lahir, dan persalinan per abdomen atau seksiosesaria yang kita kenal istilah operasi seksiosesaria. Nah, persalinan yang normal, yang spontan dan alamiah itu adalah yang paling baik, yaitu lewat jalan lahir, lewat bawah. Jadi itu adalah tidak benar kalau seksiosesaria itu lebih baik dari persalinan normal, ya, karena memang Allah itu sudah menciptakan persalinan itu adalah lewat jalan lahir. Namun bila ada suatu hambatan yang memang menghalangi persalinan lewat bawah, memang seksiosesaria sebagai pilihan, ya, pilihan yang itu maksud saya adalah pilihan terakhir ya. Dari pilihan terakhir. Namun kalau ada upaya-upaya persalinan lewat bawah dengan berbagai bantuan yang akan nanti kami jelaskan lebih lanjut, itu juga lebih baik. Jadi akan kita bahas persalinan lewat bawah. Jadi persalinan lewat bawah ya itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Ya. Jadi persalinan lewat bawah itu dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Yang 3 faktor tersebut dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut 3P, 3P. P pertama itu adalah power. Power itu kekuatan. Ya, kekuatan ini adalah kekuatan ibu. Nah, persalinan sendiri garis besarnya dibagi menjadi 2 periode. Jadi periode dari mulai pembukaan 1 ketika mulai persalinan sampai pembukaan lengkap atau 10. Nah, periode kedua pembukaan 10 sampai bayi lahir. Nah, pada periode pertama dari pembukaan 1 sampai 10, kekuatan yang berperan dalam persalinan itu disebut HIS. Ya, HIS itu adalah kekuatan alamiah yang timbul ketika seorang wanita itu dalam proses melahirkan. Lalu kekuatan yang kedua ketika kala 2, disebut kala 2 dari buka 10 sampai lahir, itu adalah dejan perut ibu. Bahasa Jawanya ngeden. Ya, makanya seorang wanita yang melahirkan lewat bawah itu harus ngeden. Ya, tanpa ngeden memang sulit untuk lahir. Ya. Kemudian faktor yang kedua itu tadi yang pertama P ya, power atau kekuatan. Faktor kedua, P kedua adalah passenger, penumpang. Dalam hal ini adalah janin ya. Ketika masih di dalam kandungan disebut janin, kalau sudah lahir disebut bayi. Nah, janin ini mempengaruhi proses persalinan. Misalkan janinnya besar sekali, ini berpengaruh. Atau janinnya letaknya tidak normal. Jadi letak normal itu adalah letak yang memanjang. Ya, jadi letak memanjang yang ideal adalah kepala di bawah. Tapi kalau dia melintang, tentunya tidak bisa lahir lewat bawah. Lalu faktor janin tersebut bisa juga walaupun kepala di bawah, namun kepala ini posisinya macam-macam. Ya, jadi yang ideal adalah ubun-ubun kecil itu berada di paling bawah. Itu akan mempermudah persalinan. Tapi kalau ubun-ubun kecil tidak di bawah, misalkan yang di bawah ini dahi, ya,
atau miring, ini pilingan, itu akan menghambat persalinan, mempersulit, bahkan tidak bisa lahir lewat bawah. Jadi faktor kedua tadi P, passenger. Lalu faktor yang ketiga P, yang ketiga itu adalah passage atau jalan lahir. Di jalan lahir ini ada dua, yaitu jalan lahir lunak, yaitu otot-otot dari ibu, ya. Jadi otot-otot di dasar panggul dan juga jaringan pelapisnya, lemak-lemak, kemudian jaringan ikat kulit itu mempengaruhi. Contoh, otot-otot panggulnya lemah, ya otomatis kekuatan mengejarnya berkurang. Nah, ini nanti akan kaitannya nanti kita jelaskan dengan kiat-kiat untuk bisa melahirkan secara normal, ya. Kemudian misalkan ada benjolan atau tumor dari otot, ya, dari otot di dasar panggul bisa mempengaruhi proses persalinan, ya. Atau ada tumor dari jalan lahir, misalkan liang kemaluan atau rahim, misalkan miom. Miom itu adalah tumor dari otot rahim, itu bisa mempengaruhi. Ya, kemudian jalan lahir keras, yaitu tulang-tulang panggul. Misalkan seorang wanita dilahirkan dengan tinggi badan yang kurang dari tinggi badan batas minimal, ya, yaitu rata-rata kita anggap kalau untuk orang Indonesia itu 145, itu ada kecenderungan walaupun tidak selalu itu membentuk panggul yang agak sempit, atau bahkan kalau tingginya itu kurang sekali panggulnya sempit, itu otomatis tidak bisa dilewati janin dengan berat normal. Kemudian pernah mengalami kecelakaan tulang panggul sehingga tulang panggulnya itu posisinya bergeser, itu juga bisa mempengaruhi, karena mempengaruhi ini rongga panggul. Kemudian penyakit panggul bawaan, bisa juga sejak lahir itu sudah ada kelainan, itu juga mempengaruhi. Jadi 3 faktor itu mempengaruhi lah. Ketika dia melahirkan, ya di rumah sakit, ya ketiga faktor tersebut akan dianalisis. Andai kata timbul hambatan-hambatan dari ketiga faktor tersebut, nanti diupayakan penyelesaiannya, ya dengan melihat faktor mana yang mempengaruhi, menghambat persalinan. Jadi misalkan faktor power atau kekuatan bisa kita lakukan dengan tindakan diberi obat pemacu atau pacuan. Misalkan faktor P, ya passenger yang kedua, janin, ya itu bisa juga ketika sudah buka lengkap 10 dipimpin mengejar tidak bisa lahir, bisa dibantu dengan alat seperti ekstraksi vakum atau ekstraksi forsipal, atau kalau memang tidak memungkinkan disekso sesarian. Lalu faktor P yang ketiga, passage jalan lahir. Andai kata ada tumor dan menghambat ini persalinan normal, ya itu bisa dilakukan sekso sesarian. Tadi dijelaskan dokter bahwa persalinan itu dibagi 2 garis besar, ya, yaitu persalinan per vagina sama persalinan lewat jah atau sekso sesarian. Mungkin untuk apa dok, jenis persalinan lewat per vagina atau lewat jalan lahir, mungkin dijelaskan dok apa saja mungkin yang jenisnya. Ya. Jadi seperti tadi sudah saya singgung kaitannya dengan faktor mempengaruhi persalinan. Jadi persalinan lewat bawah itu, ya yang terbanyak hambatan ini pada faktor kekuatan. Nah, faktor kekuatan itu satu, ketika dia buka 1 sampai 10 ada hambatan, bisa dilakukan pacuan dengan obat yang dimasukkan lewat infus, ya. Atau ketika persalinan ini sudah saatnya harus lahir, misalkan ketubannya sudah keluar namun belum timbul persalinan, atau lewat waktunya, itu bisa diberikan obat, namanya dipacu juga, atau istilah medisnya diinduksi. Kalau yang sudah ada pembukaan namanya distimulasi, ya. Kemudian kalau sudah dalam kala 2 atau buka lengkap dipimpin, jadi persalinan itu ada namanya pimpinan persalinan. Jadi si ibu itu
diberi arahan supaya mengejarnya efektif ya, kemudian diberikan dukungan mental ya, dan juga diberikan asupan minuman makanan yang berenergi supaya dia kuat bekerja. Namun kalau dalam batasan waktu tertentu tidak juga lahir, itu perlu bantuan, misalkan dengan ekstraksi vakum atau ekstraksi forceps. Jadi ada jenis-jenis seperti itu. Namun sebenarnya yang paling ideal ya kalau bisa secara alamiah, namun kita kan juga tidak bisa memastikan seorang wanita itu pasti akan melahirkan alamiah atau tidak, karena banyak faktor mempengaruhi. Itu adalah persalinan normal tanpa intervensi apa-apa. Kita hanya memberikan dukungan fisik maupun dukungan mental ya. Harapannya bayi itu lahir normal. Kita hanya istilahnya itu membantu persalinan, itu yang paling ideal ya. Kemudian untuk apa Dok, ibu hamil yang apa Dok, yang akhirnya nantinya lewat persalinan sesar itu mungkin apa saja dokter indikasi yang untuk persalinan secara seksual cesarean itu? Ya baik, jadi seksual cesarean itu memang tetap itu adalah pilihan terakhir ya. Jadi bukan berarti seksual cesarean itu lebih baik, tidak. Paling baik memang persalinan itu normal atau spontan, yaitu persalinan pervaginam, persalinan melewati jalan lahir ya. Tapi andai kata memang ada indikasi secara medis, itu adalah jalan yang terbaik. Jadi kita memang juga tidak boleh memaksakan persalinan itu lewat bawah. Jadi kalau kita menangani persalinan di rumah sakit, tentu ada batasan-batasan waktu. Kita tidak akan membiarkan pasien ini berlarut-larut persalinannya. Harus ada batasan waktu. Sekian waktu kita evaluasi, tidak ada perubahan, harus ada suatu tindakan untuk mengatasi hambatan tersebut. Ya, ketika proses sudah mau lahir, kala 2 juga gitu ada hambatan, ada tindakan untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, seksual cesarean ini adalah sebaik-baiknya indikasinya medis. Jadi ada sebab medis itu. Jadi sebab medis ini banyak sekali. Contoh yang paling jelas, posisi janin, letak janin sungsang. Ya, letak janin sungsang. Kemudian letak melintang. Atau posisi janin tidak normal. Harusnya posisi itu belakang kepala, tapi dia yang di depan ini dahi atau wajah, muka. Ya itu tidak bisa lahir lewat bawah. Jadi kita memang tidak boleh memaksakan juga lahir lewat bawah. Itu seksual cesarean. Atau kondisi janin yang kesejahteraannya menurun karena mungkin lewat waktunya air ketubannya berkurang, ya. Tentunya nanti melewati ada serangkaian tes yang kita lakukan untuk mengetahui bahwa kesehatan atau kesejahteraan janin itu menurun. Ya. Atau penyebab-penyebab lain yang kombinasi. Contohnya misalkan ini ketuban sudah pecah, kemudian juga dia sudah beberapa kali mengalami kegagalan kehamilan, ya, entah itu abortus, entah sebab yang lain, itu juga jadi bahan pertimbangan. Ya, jadi banyak, namun semuanya itu ada indikasi medis. Ya, walaupun ada juga namanya sexual on request atas permintaan sendiri, namun tetap dianjurkan tuh indikasinya medis. Jadi ada sebab-sebab medis. Untuk ibu hamil dokter kebanyakan ya harapannya itu bisa lahir normal ya dok. Mungkin ada kiat-kiat dokter agar bisa menjalani persalinan dengan normal. Ya baik. Nah ini yang satu hal yang penting yang harus dipahami pada setiap wanita yang merencanakan maupun wanita yang telah hamil dan menghadapi persalinan. Jadi yang pertama adalah bahwa setiap kehamilan adalah kehamilan yang diinginkan. Jadi jangan sampai terjadi seorang wanita itu hamil tidak diinginkan, unwanted pregnancy. Jadi setiap kehamilan itu adalah kehamilan yang diinginkan. Karena ini akan memberikan landasan yang ideal bagi proses selanjutnya, bagi proses
kehamilan selanjutnya hingga persalinan dan juga pengasuhan anak yang dilahirkan. Jadi itu penting sekali. Jadi memang wanita hamil ingin hamil. Ya, kalau tidak ingin hamil apa upayanya? Ya tentunya melakukan upaya penjarakan. Ya penjarakan itu artinya dengan berbagai upaya. Ya atau salah satu istilahnya itu dengan KB, keluarga berencana. Namun keluarga berencana ini pengertiannya bukan mesti pakai alat ya. Itu bisa saja pasangan turun melakukan sendiri bisa. Banyak metode yang bisa dikerjakan secara alamiah juga, itu kan pilihan saja. Tapi artinya dengan penjarakan. Karena penjarakan ini penting agar seorang ibu dalam masa ini periode emas anak, jadi dari hamil sampai melahirkan 1000 hari pertama, ini benar-benar fokus merawat satu orang bayi. Itu akan optimal, karena ini masa yang sangat penting. Ya, jadi ketika dia merawat 2-3 bayi, tentunya berbeda dengan merawat satu bayi. Jadi makanya ada penjarakan perencanaan. Itu dasarnya. Yang kedua, selama masa kehamilan, itu memang kehamilan itu seumpama kita merawat tanaman. Tentu ada pemeliharaan dan memberikan suatu lingkungan yang ideal agar tanaman tersebut tumbuh ya dengan subur, dengan baik, ya bisa berbunga, berbuah. Demikian juga pada kehamilan. Kita perlu memberikan suatu dukungan ya, terhadap kehamilan tersebut. Tentunya yang pertama adalah sikap mental dari si ibu yang menjalani persalinan, yang menjalani kehamilan, ya, hingga persalinan. Jadi harus berpikiran positif, optimis, ya, dan tampak semangat dalam menjalani kehamilan dan menyongsong kelahiran. Itu sangat berpengaruh. Dan juga tidaklah pentingnya adalah dukungan dari keluarga. Yang paling utama dukungan dari suami, itu dukungan mental. Nah sekarang kalau untuk masalah dukungan fisik, tentunya yang paling penting adalah asupan makan yang bergizi dengan menu seimbang. Ya, menu seimbang. Artinya seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan adalah yang populer dengan istilah sepiring nasiku, ya. Jadi ada porsi yang cukup untuk sayur, protein, ya, vitamin, mineral, dan karbohidrat. Jadi kita juga harus menghindari asupan karbohidrat yang berlebihan. Ya. Jadi makanan ini penting sekali karena makanan ini adalah sumber utama. Jadi salah kalau seorang wanita hamil ini mengandalkan vitamin, itu salah. Vitamin itu sebagai tambahan. Yang penting adalah asupan gizi. Ya, asupan gizi yang optimal. Jadi bukan vitamin. Vitamin itu perlu sebagai tambahan. Ya, vitamin yang perlu sebetulnya hanya 3. 1, ketika trimester pertama ini asam folat, ya, dan kemudian selanjutnya adalah kalsium dan zat besi. Yang masalah mau tambah yang lain-lain ya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai keliru menggantungkan pada vitamin, melupakan asupan makanan. Tanpa vitamin pun asal asupan makanan mencukupi itu sebenarnya sudah cukup. Ya, ini yang paling utama yang perlu ditekankan. Ya. Kemudian setelah asupan makanan, seorang ibu hamil tentunya berbeda ketika pada saat dia belum hamil atau pada saat tidak hamil. Ya, seperti aktivitas fisik. Ya, jadi ketika sebelum hamil seorang ibu misalkan gemar main voli, ya ketika hamil ya jangan main voli lah ya. Boleh sih, boleh olahraga, tapi olahraga yang terukur. Jangan melakukan olahraga yang high impact gitu. Ya, olahraga yang terukur. Ya, yang terukur dan istirahat yang cukup. Memang orang hamil itu perlu istirahat lebih banyak dibanding ketika belum hamil atau dalam keadaan tidak hamil. Kemudian yang selanjutnya ya adalah melakukan perawatan kehamilan, yaitu dengan pemeriksaan kehamilan. Ya, pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan yang melayani pemeriksaan kehamilan. Itu sangat berguna sekali ya. Salah satunya adalah ya kita nanti bisa
memeriksakan, dilihat apakah persalinan ini ada hambatan-hambatan atau faktor-faktor medis yang nanti bisa membahayakan persalinan, seperti misalkan mendeteksi timbulnya penyakit preeklamsi yang ditandai dengan tekanan darah tinggi salah satunya, kemudian kelainan letak janin, ya, kemudian juga mungkin berat badan janin diperkirakan kurang mencapai berat badan ideal, jadi secara dini bisa diketahui, dan juga pemeriksaan laboratorium seperti misalkan dari awal bisa diketahui kadar hemoglobin, kemudian screening ya penyakit-penyakit yang disebut program triple eliminasi, yaitu penyakit ini HIV atau HIV, kemudian hepatitis B dan sifilis. Ini bisa diketahui lebih awal supaya bisa dapat penanganan semenjak dini. Jadi semuanya tujuannya untuk mendapatkan ibu yang selamat dan bayi yang sehat. Lalu juga yang terakhir adalah pemilihan tempat bersalin ini perlu. Jadi tempat bersalin ya tentu harus memilih tempat bersalin yang memang punya dukungan dalam persalinan yang selamat dan sehat. Jadi itu bisa dipertimbangkan ya fasilitas di tempat bersalin tersebut, sarana dan prasarana, kemudian tenaga kesehatan yang tersedia, ya, jadi bisa memilih yang ideal, ya, supaya mendapatkan luaran persalinan yang optimal, ibu selamat dan bayi sehat. Untuk senam hamil sendiri dokter apakah ada pengaruh besar terhadap proses persalinan yang dokter? Ya, sebenarnya gini, senam hamil itu tetap bermanfaat ya, walaupun tidak menjamin ya seorang wanita hamil yang melakukan senam hamil itu terus dijamin melahirkan secara normal lancar juga tidak, tapi namanya senam seperti senam-senam yang lain itu kan juga membantu kebugaran, minimal kita memperoleh kebugaran. Baik dokter, kita masuk sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa. Yang pertama, apa saja kekurangan dan kelebihan dari melahirkan secara erak dok? Karena akhir-akhir ini sudah masyarakat banyak tahu dok untuk salinan sesar secara erak dok. Iya. Jadi begini, memang benar ini akhir-akhir ini cukup populer ya istilah persalinan secara erak. Sebenarnya itu bukan merupakan hal baru ya, itu bukan hal baru. Sebenarnya erak itu adalah sama persalinan seksual sesaria seperti yang dulu-dulu dilakukan, hanya ada modifikasi. Jadi modifikasi pada teknik pembiusan dan modifikasi pada teknik perawatan pasca persalinan, sehingga si ibu yang menjalani operasi sesar itu akan bisa lebih cepat mobilisasinya, lebih cepat bergerak, ya lebih cepat bergerak karena memang semakin cepat bergerak akan semakin baik, dan juga dengan semakin cepat bergerak ibu mobilisasi itu akan mempercepat masa perawatan, ya. Jadi dengan metode erak tersebut dan ya alhamdulillah di RSIA ini sudah menerapkan metode erak tersebut ya, dan diterapkan pada semua pasien, maksudnya pasien baik pasien umum yang membayar sendiri maupun pasien yang di cover BPJS, tidak ada perbedaan ya, dan alhamdulillah di RSIA pasien yang menjalani persalinan seksual sesar dengan metode erak itu pasien 24 jam ke depan sudah sebagian besar diperbolehkan pulang dengan kondisi yang baik insya Allah ya. Jadi ini akan baik karena apa? Satu, akan memperpendek masa perawatan di rumah sakit ya. Tujuan perawatan di rumah sakit itu adalah secepat-cepatnya ya, jadi bukan semakin lama di rumah sakit semakin baik, semakin cepat, semakin pendek, semakin baik. Dan kedua, si ibu bisa semakin cepat pulang di rumah, bertemu keluarga, karena rumah adalah lingkungan terbaik untuk ibu dan bayinya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Sejak kapankah seorang calon ibu bisa mempersiapkan diri supaya bisa bersalin normal, Dok? Ya, kalau sejak kapan? Sejak sebelum hamil. Ya, jadi persiapan ini meliputi juga persiapan fisik, kita menjaga kesehatan secara normatif ya. Kemudian persiapan pengetahuan, jadi bisa mengakses pengetahuan dari berbagai sumber. Dan juga yang ketiga juga nantinya si ibu yang akan hamil bisa mempelajari fasilitas-fasilitas kesehatan mana yang terjangkau ya di sekitarnya yang bisa memberikan pelayanan persalinan secara paripurna. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah eh, bila setelah persalinan seksi cesaria ada kemungkinan bisa persalinan normal, Dokter? Ya, baik. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Jadi begini, seorang wanita hamil yang melahirkan seksi cesaria ini tetap ada peluang untuk melahirkan secara normal. Tapi ada syaratnya. Satu, jaraknya lebih dari 2 tahun. Ya, mengapa? Karena kalau kurang 2 tahun, risiko terjadi komplikasi dari persalinan dengan seksi cesaria itu lebih besar daripada setelah 2 tahun. Kemudian juga tidak ada indikasi mutlak untuk seksi cesaria. Contohnya, seorang wanita dengan panggul sempit itu berapa kali pun dia hamil dan melahirkan harus seksi cesaria. Jadi memang tidak bisa. Kalau panggul sempit dulunya seksu ingin mencoba lewat bawah tidak bisa. Kecuali bayinya memang di bawah ukuran normal ya, misalkan kecil sekali. Ya. Kemudian juga adalah syarat-syarat yang lain. Ya, contohnya misalkan taksiran berat janin besar sekali. Tentunya kita akan memilih seksu cesaria. Atau ada faktor-faktor medis yang lain seperti misalkan preeklamsi atau air ketuban juga sangat berkurang, ya itu juga pertimbangan. Jadi bisa secara ini namanya normatif asal syarat-syaratnya terpenuhi. Tapi bukan tidak mungkin walaupun tetap ada risiko ya. Risiko itu walaupun kecil ada juga, yaitu risiko sobekan pada bekas jalan lahir yang dilakukan seksual secara walaupun itu kecil, tapi tetap dimungkinkan, tapi tidak mesti dipastikan, harus bisa ada pertimbangan-pertimbangan dan nanti dokter akan menjelaskan dan berdiskusi dengan pasien. Jadi nanti pada akhir masa kehamilannya itu bersama-sama dokter dipilih cara yang paling baik. Pertanyaan berikutnya, jika seorang ibu melahirkan anak pertama pada usia 35 tahun, apakah anak keduanya itu ada kemungkinan bisa melahirkan normal, Dok? Kemudian sebaiknya jarak berapa tahun? Ya, jadi berapapun usia itu bisa saja melahirkan normal. Jadi usia itu memang semakin tinggi usia, namanya faktor risiko ya, di atas 35, apalagi di 40. Tapi bukan tidak mungkin bisa melahirkan normal pertama. Kalau jarak itu idealnya adalah jarak persalinan itu sebaiknya lebih 2 tahun dan kurang dari 5 tahun. Kalau kurang 2 tahun terlalu cepat, lebih 5 tahun terlalu lama. Jadi di antara. Pertanyaan berikutnya, kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan seorang ibu mendadak tekanan darahnya naik, Dok, ketika akan bersalin? Kemudian bagaimana, Dok, cara mencegahnya? Ya baik, jadi bisa saja terjadi tekanan darah itu mendadak naik ya. Karena persalinan sendiri adalah suatu proses yang menimbulkan tekanan pada seluruh sistema tubuh itu. Ya, apalagi kalau si ibu tersebut memang mempunyai penyakit-penyakit ya seperti contoh memang ada riwayat tekanan darah tinggi baik sebelum hamil maupun pada kehamilan. Kemudian jelas-jelas ada preeklamsi. Itu memang sangat
berpotensi untuk terjadi peningkatan kehamilan. Tapi tidak ada apa-apa pun bisa saja terjadi. Nah, penanganannya tentunya ya sebaiknya, ya makanya kalau melahirkan itu idealnya kita harus memilih tempat yang bisa memberikan pelayanan yang paripurna. Tempat melahirkan yang aman, di mana sarana dan prasarananya itu mencukupi, ya kemudian tenaganya juga mencukupi untuk penanganan efek tersebut. Tentunya kalau tekanan darah tinggi itu ya ada beberapa cara untuk menanggulangi, dari memberikan obat, kemudian mempercepat persalinan, karena kalau tekanan darah tinggi, tekanan darahnya itu meningkat terus, bisa membahayakan ibu, bisa risiko terjadi komplikasi-komplikasi akibat tekanan darah yang terlalu tinggi. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, mengapa saat bersalin ada ibu yang membutuhkan transfusi darah? Bagaimana dokter cara mencegahnya agar tidak saat bersalin tidak mendapatkan transfusi darah? Ya. Jadi sebagian besar yang kita temui ya di lapangan, dan kasusnya itu memang relatif banyak, seorang ibu ketika hamil ini mengalami anemia. Dan anemia itu sebagian besar adalah anemia gizi karena salah asupan makanan. Oleh karena itu, sebelum seorang wanita hamil, seharusnya dia mempersiapkan asupan gizi yang baik. Jangan sampai masuk dalam anemia. Ya. Bagus juga sebelum hamil, itu ngecek dulu, dicek HB-nya berapa. Nah, ketika hamil pun, pada awal kehamilan, ya minimal sekali, syukur bisa 2 kali, dan akhir kehamilan itu dicek HB-nya. Itu bisa diberikan tambahan asupan makanan untuk meningkatkan HB. Ya, makanan meningkatkan HB itu tentunya bergizi, ya seperti sayur-sayuran warna hijau tua, asupan protein yang mencukupi, ikan, daging, telur, kemudian susu, ya. Kemudian juga yang perlu juga dilakukan menambah asupan tablet tambah darah. Itu memang wajib ya untuk di Indonesia bagi setiap wanita hamil. Ya, lebih-lebih kalau HB-nya rendah, itu kalau perlu pun harus diberikan asupan zat besi yang lebih tinggi. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, tanya dokter, apa ciri pembukaan jalan lahir itu sudah lengkap, dok? Ya, jadi ketika seorang wanita itu melahirkan, ya, ketika dia ini merasa mau seperti buang air besar, itu salah satu ciri bahwa bayi itu sudah hampir lahir. Dan biasanya petugas akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui pembukaan tersebut. Ya. Jadi kalau dia terasa seperti mau buang air besar, itu kemungkinan pembukaan lengkap, walaupun tidak mesti ya, karena ada juga yang memang dari awal itu sering mengejan, walaupun itu tidak dianjurkan dan tidak ideal juga. Karena kalau belum buka lengkap sering mengejan itu bisa jalan lahirnya itu nanti membengkak. Yang berikutnya dokter, mitos atau fakta dok, bila mengkonsumsi minyak zaitun atau fisio itu bisa melancarkan proses persalinan, dok? Ya, kalau itu saya kira itu hanya mitos saja itu. Itu ya saya kira ini ya hoax itu ya. Mungkin jadi ya itu kan orang berpikiran melahirkan ini seperti dianggap seperti proses mekanik mesin gitu. Jadi kalau pakai minum minyak zaitun atau minyak VCO ini kan sebenarnya kan olahan dari minyak kelapa ya, itu jadi tambah licin. Sebetulnya enggak. Boleh sih, boleh minum zaitun, boleh mau minum VCO boleh, tapi bukan mengharap terus persalinan jadi lancar itu. Jadi mitos ya dok? Ya itu mitos. Bukan fakta ya? Bukan. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja dok yang menyebabkan posisi bayi itu sungsang, dok? Ya, jadi posisi bayi sungsang itu yang jelas adalah satu, si bayi tersebut, karena bayi ini kan otonom, dia bisa bergerak. Ya, nah bayi ini mudah bergerak kalau apa?
kalau ruangnya luas, Hmm. ya misalnya ketubanya jumlahnya banyak, ya atau ketubanya tidak banyak tapi bayinya kecil, jadi bayi itu mudah bergerak itu. Kemudian juga struktur dari rahim sehingga tidak mengakomodir bagian terbesar janin. Bayi janin ya, bukan bayi. Kalau bayi itu kalau sudah lahir, kalau belum lahir namanya janin. Jadi janin itu bagian terbesar adalah kepala. Jadi mestinya yang bagian terluas dari struktur ini rahim dan rongga panggul jalan lahir itu adalah bawah. Kalau itu yang terbalik atas ya kepalanya ke atas, kalau dia bawah ke bawah. Jadi kira-kira itu yang menyebabkan. Makanya pentingnya pemeriksaan kehamilan supaya diketahui sejak awal. Ini posisinya normal atau tidak normal, misalkan sungsang. Karena kalau sungsang diketahui sejak awal bisa dilakukan upaya-upaya agar posisi janin ini bisa kembali normal. Misalkan dengan melakukan posisi dada lutut ya, mirip-mirip nungging dengan dada diletakkan di alas itu, alas lantai atau tempat tidur. Bahkan pada masa lalu ya kalau memang perlu sekali ya itu bisa dilakukan pemutaran posisi janin atau disebut versi luar, walaupun sekarang ya sudah mulai jarang dilakukan, tapi kalau memang perlu dan memungkinkan bisa saja dilakukan versi ya. Yang berikutnya, adakah suplemen atau vitamin agar proses persalinan lebih mudah dan tidak merasa sakit pada proses persalinan, Dok? Ada suplemen yang Dok, bisa dikonsumsi untuk mengurangi sakit ketika proses persalinan, Dok? Ya, jadi gini, tidak ada suplemen apapun yang menyebabkan persalinan itu mudah. Kalau andai kata ada yang menawarkan itu adalah hoax, ya. Jadi tidak. Kemudian suplemen supaya melahirkan tidak merasa sakit, ya. Jadi semua proses persalinan itu ada rasa sakit. Namun rasa sakit persalinan itu adalah rasa sakit yang bisa ditolerir. Ya, diterima oleh seorang wanita. Walaupun ketika melahirkan itu bisa saja seorang wanita itu sampai berteriak-teriak merasakan sakit, tapi sakit itu adalah sakit yang alamiah yang bisa diterima. Ya, jadi tidak ada suplemen yang terus melahirkan itu tidak sakit, tidak ada. Ya, cuma rasa sakitnya adalah rasa sakit yang wajar. Memang ada upaya-upaya untuk membantu mengurangi. Ya, jadi salah satunya adalah satu persiapan mental si ibu tersebut, bahwa persalinan itu adalah proses yang alamiah, ya harus sudah siap dulu. Kemudian dukungan dari suami dan petugas. Kemudian juga mungkin ketika proses persalinan bisa dilakukan pemijatan di punggung bagian bawah ya untuk mengurangi itu. Kemudian juga kalau memang diperlukan sekali ya bisa diberikan obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit. Namun sebagian besar rasa sakit itu adalah rasa sakit yang bisa diterima ya oleh seorang wanita yang melahirkan. Jadi tidak perlu upaya khusus untuk menghilangkan, itu tidak perlu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh dokter melahirkan atau bersalin dengan posisi duduk, Dok? Ya, jadi gini, sebenarnya posisi melahirkan itu apapun boleh. Ya, sebetulnya dibebaskan itu. Namun posisi melahirkan tersebut ya pada lazimnya kita di Indonesia itu adalah dalam posisi litotomi namanya. Jadi si ibu berbaring, paha itu ditarik ya di atas ini tempat tidur melahirkan atau bed melahirkan, atau juga kakinya diberi penyangga. Pada umumnya seperti itu. Namun andai kata mengingat posisi yang lain boleh-boleh saja, seperti misalkan mau posisi jongkok ya, bahkan ada juga yang posisi ini nungging itu juga, atau posisi berdiri, atau posisi lain dengan suatu meja yang khusus itu yang dirancang untuk memberikan posisi yang nyaman ketika melahirkan. Namun pada umumnya kita di Indonesia itu posisinya itu disebut posisi litotomi. Pertanyaan berikutnya, pada kondisi hamil cukup bulan, janin sehat, Dok? Dari pemeriksaan jumlah air ketuban itu
kurang dari normal, Dok. Apakah untuk melahirkan itu dipacu atau langsung dioperasi, Dok? Kemudian apa efek-efeknya, Dok? Ya, jadi begini, dokter akan memberikan pertimbangan-pertimbangan. Tujuannya agar dicapai nanti hasil akhir si ibu selamat, bayi sehat. Ya. Jadi bisa saja dengan erektoban yang berkurang dilahirkan lewat bawah dengan dipacu. Bisa saja disesar. Ada pertimbangan-pertimbangan. Salah satunya yang rutin kita lakukan adalah memeriksa kesejahteraan janin. Jadi dengan merekam detak jantung janin, itu akan kita ketahui apakah janinnya cukup sejahtera atau tidak. Artinya kalau cukup sejahtera bisa melewati persalinan lewat bawah dengan pacuan. Karena pacuannya akan memberikan stresor kepada janin. Nah, tapi kalau dianggap tidak, ya kita memilih sesar. Jadi tidak selalu mesti disesar, tidak selalu. Kita juga banyak melakukan tindakan memacu dan alhamdulillah bisa lahir kok. Jadi ada pertimbangannya. Salah satunya rutin kita lakukan adalah memeriksa kesejahteraan janin dengan melakukan perekaman yang disebut perekaman kardiotomografi. Yang berikutnya, apakah seorang wanita yang terpapar COVID-19 saat hamil tidak bisa melahirkan secara normal, Dok? Tidak benar. Tidak bisa, benar, ya. Bisa, ya. Kita di RSI Aisyah Klaten, alhamdulillah pasien yang terpapar COVID juga banyak melahirkan normal. Ya, tidak semua di seksil sesaria. Banyak dari catatan medis kita pada waktu pandemi kemarin 2 tahun yang lalu tuh banyak juga yang lahir lewat provagi. Jadi aman ya, Dok? Aman untuk aman untuk penolongnya. Ya, tentunya penolongnya ya harus mentaati kaidah-kaidah perlindungan diri ya dengan memakai hazmat yang lengkap, kemudian juga dukungan suatu ruangan ya yang mengurangi penularan dan si ibu juga dipersiapkan ya. Pertanyaan berikutnya, apakah melahirkan atau bersalin, Dok, di dalam air bisa mengurangi rasa sakit saat melahirkan, Dok? Ya, jadi ini persalinan di dalam air atau water birthing ya. Ini oleh Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia, jadi Persatuan Dokter Ahli Kebidanan Indonesia, itu tidak direkomendasi. Ya, karena apa? Persalinan lewat air itu mungkin bisa si ibu itu merasa nyaman, rasanya berkurang, tapi bahaya yang timbul itu ternyata juga besar. Ya, karena janin ini kan masuk dalam air. Ya, risiko terjadi komplikasi pada janin. Jadi dari POGI itu sudah agak lama, beberapa tahun yang lalu sudah memberikan rekomendasi supaya para anggota tidak melakukan persalinan di dalam air atau disebut water birthing. Jadi tidak recommended, gitu, tidak recommended. Ya persalinan yang recommended ya persalinan biasa. Dan pertanyaan berikutnya, seorang ibu hamil, dokter, apakah boleh melakukan hubungan badan, Dok? Kemudian apakah akan menimbulkan risiko pada saat persalinan, Dok? Ya, jadi seorang wanita hamil boleh-boleh saja melakukan hubungan intim dengan suaminya, tapi tentunya dalam kondisi kehamilan yang aman. Kalau misalkan si ibu ini hamil dengan plasenta previa dengan risiko perdarahan ya sebaiknya jangan. Atau ketubannya sudah merebes ya jangan. Tapi kalau semuanya normal boleh-boleh saja asal dilakukan dalam kehati-hatian dan kewajaran. Dan juga ini mitos juga ya, ini tidak benar seorang wanita yang hamil tua itu harus sering melakukan hubungan dengan suaminya supaya cepat melahirkan, itu tidak benar. Boleh melakukan hubungan tapi kalau dengan tujuan itu tidak benar. Karena persalinan itu, kapan timbul persalinan itu hanya Allah yang tahu. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil agar risiko persalinan bisa dihindari, Dok? Ya, tentunya yang paling penting itu adalah melakukan pemeriksaan kehamilan ya secara teratur dan memeriksa kehamilan secara baik.
Artinya ya dicari tempat yang memang mendukung untuk upaya tersebut. Itu penting ya, itu paling penting. Jadi kalau seorang wanita hamil tanpa melakukan pemeriksaan kehamilan itu berbahaya, membahayakan dirinya sendiri dan juga bayi. Jadi tetap melakukan pemeriksaan kehamilan. Mungkin ini ada hal yang juga penting ya untuk para sahabat sehat RSIA ya. Jadi ini pesan ya mengenai masalah persalinan dan problematikanya. Ini kita sebut take home message ya, pesan yang dibawa pulang ke rumah ya. Jadi satu, bila seorang wanita ingin hamil, jadi penghamilan tersebut adalah kehamilan yang diinginkan. Yang kedua, melakukan persiapan sebelum hamil, baik persiapan fisik maupun mental. Ya, mental juga dengan optimis, ya, fisik dengan asupan yang baik, dan juga ketika hamil melakukan pemeliharaan kehamilan, yaitu dengan asupan gizi yang cukup, yang adekuat, kemudian istirahat yang cukup, dan juga pemeriksaan kehamilan yang baik ya. Yang baik tentunya harus mencari tempat ya pemeriksaan kehamilan yang mendukung semua proses kehamilan hingga persalinan. Ini pesan yang kita sampaikan ya pada sahabat sehat RSIA ya, mudah-mudahan dengan pesan ini semua sahabat sehat RSIA yang hamil bisa melahirkan dengan sebaik-baiknya, jadi si ibu dalam keadaan selamat dan bayinya sehat. Mungkin itu yang Baik, terima kasih dokter. Mungkin sudah banyak yang dijelaskan oleh Dr. Osman seputar kehamilan dan persalinan dan problematikanya. Ini mudah-mudahan memberikan manfaat banyak bagi sahabat RSIA yang akan menuju ke persalinan. Demikian acara bincang sehat seputar masalah kesehatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Gusti. Terima kasih kepada Ibu Biastuti yang telah memandu acara bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Dan tentunya terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Usman Arifin yang telah memberikan kita pengetahuan tentang persalinan serta problematikanya. Pada sahabat RSIA, bagi sahabat yang ingin merencanakan persalinan, RSIA Aisyah Klaten siap melayani dengan paripurna. Nah, untuk sahabat RSIA yang ketinggalan di live kita pada pagi hari ini, tentunya sahabat RSIA bisa nanti mengikuti dari awal yang akan kita bagikan di Instagram RSIA Aisyah Klaten, di Facebook, serta di YouTube RSIA Aisyah Klaten. Pada sahabat RSIA, silahkan bisa like, komen, share tentunya, dan subscribe agar sahabat RSIA bisa mendapatkan notifikasi setiap kali ada pemberitahuan dari kita. Sahabat RSIA, akan kita sampaikan lagi bahwa acara bincang-bincang kesehatan kita insya Allah akan rutin kita hadirkan setiap bulan pada pekan ketiga di hari Senin pukul 9 di live Instagram RSIA Aisyah Klaten. Bagi yang belum follow, mari yuk kita follow, kita sampaikan ke teman-teman, ke sahabat yang lain biar bisa bergabung. Karena untuk setiap bulannya tentunya kita menghadirkan tema yang berbeda. Baiklah, mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Semoga ilmu yang kita sampaikan tentunya bermanfaat bagi sahabat RSIA semua. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih atas partisipasi dan peran dari sahabat RSIA di live Instagram kita pada pagi. Terima kasih. Tiada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, la taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.